Soal koalisi 7 partai politik di DKI Jakarta dan juga pengusungan Risma. Saya tanya tadi, Bung Joni katakan PDIP lambat. Kalau orang-orang bilang katakan bukan lambat, tapi bingung. Bingung karena nggak ada calon. Bu Risma, kalau ditarik Bu Risma yang nggak mau, kalau calon lain sulit untuk membayangi bisa mengalahkan Ahok. Betul? Ya kalau kita pengalaman PDI Perjuangan ketika mencalonkan Jokowi dengan Ahok kan last minute. Nggak ada di situ karena bingung, nggak ada karena... Kondisinya kan beda. Tingkat kepuasan publik dulu Pak Foke dengan Pak Ahok beda. Pak Ahok lebih tinggi dibanding Pak Foke, walaupun elektabilitasnya masih tinggian Pak Foke. Kalau kondisi sekarang kan beda. Pada saat itu kan situasinya kan hampir sama juga. Kita sudah ditawari wakil gubernur loh. Dan sudah oke. Tapi tiba-tiba pada menit-menit terakhir kan kita calonkan yang orang yang terbaik kita anggap. Nah PDI Perjuangan itu saya pikir melalui DPP dan Ibu Mega kita perlu sedikit rendah hati. Rendah hati itu dalam arti kita cermati pandangan-pandangan masyarakat. Bahwa nanti memutuskannya itu pada menit-menit terakhir, saya pikir muaranya adalah bagaimana yang terpilih itu relatif nanti memang betul-betul bagus. Jadi apa yang ditunggu? Warga Jakarta. Apa yang ditunggu? Siapa? Menunggu momentum saja ini. Momentum apa? Ya momentum dalam artian pada saat kita rapat DPP rapat, kemudian hasil yang pencermatan di suara masyarakat berdasarkan survei, ya maupun misalnya pandangan-pandangan partai politik, pandangan dari kader-kader, usulan-usulan dari bawah, semua itu dirapatkan nanti disitulah keputusannya. Sebelum 21 September akan diajukan dari 7 parpol ini atau PDIP sendiri? Jangan-jangan nanti gubernurnya PDIP, wagubnya PDIP. Bisa jadi. Oh, bisa jadi kata Cak Nusron. Ya kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja. Gitu. Ya kan? Oh kemungkinan itu bisa saja. Jadi 6 parpol yang lain saja. ditinggalkan dong sekarang. Sekarang udah ketemu, udah penjajakan, tiba-tiba ditinggalkan, dua-duanya diambil PDIP. Saya kira kan begini, pada level provinsi kita bertemu penjajakan dengan partai-partai lain kan nggak masalah. Kemarin kita ketemu dengan Hanura kok. Saya yakin kalau misalnya teman-teman Golkar di provinsi mengajak juga ketemu dengan PDI Perjuangan, komunikasi tetap kita buka gitu loh. Kita tidak menutup. Ya, gimana Mas? Kalau Ahok yang saya dengar juga wakil gubernurnya Golkar coba untuk nyodor-nyodor ini diantaranya Pak Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta. Enggak ada itu. Sama sekali. Enggak ada. Jadi semua urusan Jadi Ahok kita untuk segala macam. mendukung Ahok jadi gubernur itu tanpa syarat. Syaratnya itu adalah syarat kinerja. Kita hanya titip Jakarta, tolong Jakarta diperbaiki, tolong Jakarta dirapikan, tolong Jakarta itu diatasi segala bentuk persoalan dengan beragam gaya yang ada. Itu aja yang kita minta. Tapi kayaknya bukan kitohnya Golkar kalau saya pakai bahasa Nahdien. Bukan kitohnya Golkar semua diserahkan kepada calonnya. Golkar kan pragmatis. Apa yang saya berikan saya harus dapat. Biasanya kan begitu. Emang ini dagang. Apa yang diberikan harus dapat. Ini politik. Politik itu bukan dagang? Oh bukan. Politik ini adalah justru kita ingin memberikan pelayanan kepada rakyat yang terbaik. Kita tahu bahwa di Jakarta ini apa yang dilakukan oleh Ahok ini sudah sangat banyak keberhasilannya. Berbagai problem-problem yang selama ini menjadi unfinished business sudah banyak bisa diatasi oleh Ahok. Dengan segala bentuk kontroversinya, dengan segala gayanya. Nah, faktanya adalah apa? Faktanya adalah dengan banyaknya kelompok masyarakat yang menghendaki dia. Nah, ejawantahan Golkar sebagai sebuah kekuatan partai politik menangkap suara hati, mata hatinya rakyat. Rakyat menghendaki Ahok, kita dukung Ahok. Jadi Golkar di bawah Pak Setia Novanto ini nggak peduli. Pokoknya yang penting memberikan. Dapat apa segala macam nggak dipedulikan. Semua tanpa syarat diberikan. Ya, kita dalam arti kita ingin memberikan servis yang terbaik kepada rakyat. Rakyat di Jakarta ini berhak untuk dipimpin oleh seorang gubernur yang tegas dan berani. Tegas dan berani dalam hal menghadapi berbagai persoalan-persoalan dan rintangan-rintangan yang menghambat pembangunan di Jakarta. Dan Ahok itu orangnya. Dan cukup untuk Golkar seperti itu tanpa harus dapat apa-apa? Kita tidak menginginkan jabatan apa-apa. Dengan Ahok berhasil, kita sudah senang. Dan tentunya rakyat menjadi senang, rakyat menjadi puas, dan rakyat pun bisa komitmen bersama-sama. Karena membangun Jakarta ini tidak gampang. Jakarta ini adalah etalase negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala bentuk problematika dan kemajemukan masyarakatnya. Karena itu di Jakarta membutuhkan seorang strong pemimpin yang kuat. Membutuhkan seorang kepemimpinan yang kuat. Dan salah satu pemimpin yang kuat yang punya karakter itu adalah Ahok.
kita melihat. Dan pemimpin yang kuat itu tidak juga bisa kerja sendirian kan, harus merangkul yang lain. Tapi kalau Pak Ahok kan sering solo karir. Siapa bilang Ahok itu solo karir? Kalau Ahok solo karir dia nggak butuh biografis. Bahwa Ahok itu tidak bisa bekerja sama orang yang nggak bisa menjalankan misi dia, betul. Tapi once ketika orang itu bisa menjalankan kerjasama, misi dia pasti akan ajak kerjasama. Jadi persoalannya adalah banyak orang yang ada di Jakarta ini yang nggak tahu bagaimana visi dan tujuannya dulu. Jakarta ini luas, Jakarta ini kompleks, dia membutuhkan figur yang sangat kuat. Dan kekuatan itu tidak boleh sendiri, harus dengan kebersamaan. Dan Golkar akan support kebersamaan itu. Jadi yakin Golkar nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting Ahok bisa kerja tenang, Golkar akan berada di depan dan di belakangnya. Kalau itu Ahok bisa tenang bekerja, Jakarta kemudian menjadi maju, Jakarta menjadi rapi. Kemudian orang tahu bahwa Golkar itu mengusung Ahok, tentunya simpati rakyat sama partai juga tinggi. Itu otomatis, nggak usah kita cari-cari. Konteks yang paling pertama kita uji adalah partai politik itu tidak boleh milih salah figur. Apapun yang terjadi kita sudah memilih bahwa Ahok adalah figur yang tepat untuk memimpin Jakarta dan Ahok adalah yang dibutuhkan oleh rakyat Jakarta hari ini. Iya. Mungkin yang diusung teman-teman yang lain Bu Risma orang baik. Tapi hari ini saya yakin mungkin Bu Risma lebih baik dibutuhkan di Surabaya. Ya, kalau nanti Ahok jadi gubernur lagi untuk periode kedua. Tapi yang saya dengar dari survei internal PDI Perjuangan, Bu Risma sudah ngalahin Ahok nih, benar? Kemungkinan itu bisa. Ya, Ini kan data. Iya, Data bukan mungkin kemungkinan tidak di mungkin. partai. Apa yang didapat? Ini kayak malu-malu juga untuk mengungkapkan nih Bang Joni nih. Kan begini ya. Kan, Atau belum ada hasilnya? kan semua itu kan masih berproses ya. Oke. Bagi orang lain mungkin terlalu lama PDI Perjuangan untuk menentukan sikap. Tapi bagi kami saya pikir dengan pengalaman-pengalaman kami juga sudah terbiasa kami melakukan hal yang seperti itu. Jadi Tinggal hasil kita survei tunggu internalnya adalah? Tinggal kita tunggu nanti ya. Saya yakin DPP dalam hal ini juga Ibu Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri ya dengan mencermati dari berbagai sisi ya, pandangan masyarakat. Karena kan ada juga begini loh. Ada yang namanya mayoritas diam ya. Yang sebenarnya kita mau mendeteksinya itu dari mana? Kan ada juga survei. Semua ada surveinya. ada Kenapa saya pandangan tanyakan ini lain. penting, Bung Joni? Karena PDIP tampak betul ingin menarik Risma dari Surabaya ke Jakarta. Ada informasi berdasarkan survei internal, nama Bu Risma ketika ditaruh di Jakarta akan menjadi pesaing kuat bahkan mengalahkan Ahok di Jakarta. Betul demikian? Kader partai saya pikir kami PDI Perjuangan juga nggak sampai ke arah seperti itu gitu loh. Karena saya pikir partai kami juga berkeinginan banyak pemimpin-pemimpin yang bagus di daerah-daerah. Karena membangun Indonesia ini tidak bisa hanya dari Jakarta. Jadi kita menginginkan banyak lahir kepala-kepala daerah yang bagus. Dan saya pikir pandangan masyarakat ketika berbicara beberapa kepala-kepala daerah yang berprestasi, ingatan orang pasti ke PDI Perjuangan ya. Dengan lahirnya Risma, Presiden kita sekarang Jokowi, bahkan sekarang misalnya katakanlah gubernur yang sekarang ini di DKI, itu kan buah dari peran partai politik seperti PDI Perjuangan. Jadi kita juga melihat ini, kalau saya lihat DPP akan melihat ini lebih sedikit hati-hati ya. Karena bagaimana soal Jakarta ini yang paling penting adalah kita bisa membangun Jakarta jauh lebih baik dibandingkan yang sudah-sudah. Saya pikir itu. Oke, saya tanya tadi ada 3 skenario PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Bung Joni. Saya tanya sekarang ke Cak Nusron. Cak Nusron dari 3 skenario tadi, yang pertama mengusung dari apa yang sudah diseleksi, kemudian yang kedua mengusung Ahok, yang ketiga mengusung tokoh lain termasuk Bu Risma. Yang mana kira-kira Cak Nusron akan dilakukan oleh PDI Perjuangan? Prediksi dari seorang Nusron Wahid. Ini dari luar, dari luar lingkungan partai. Jadi lebih independen kalau mau menebak. Pertama saya nggak mau nebak ya, saya nggak mau ngurus rumah tangga orang lain. Tadi katanya 7 koalisi karena emosi. Ya, itu kan komentar. Itu kan saya yakin memang nggak bakal jadi. 7 partai, 7 koalisi partai politik itu. Kalau hanya semata-mata bertujuan untuk melawan Ahok, saya yakin nggak bakal jadi. Tapi kalau saya diminta oleh 3 skenario PDIP mana yang bakal dipilih, ya saya mohon maaf, saya nggak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Apapun yang diputuskan oleh PDIP kami akan hormati. Kalau PDIP tiba-tiba memutuskan skenario ketiga, yaitu mendukung mendukung Pak Ahok dengan wakilnya,
dari kader PDIP dan Pak Ahok kemudian bersedia, ya kita hormati. Berarti dalam game pilkada ini kita bersama-sama. Kita bersama-sama meskipun agak berat juga karena ada saingan PD Perjuangan dari Golkar. Itu nggak ada masalah. Itu biasa, kita membangun Jakarta ini bukan masalah persaingan, masalah kebersamaan. Tapi kalau kemudian tiba-tiba PDIP memutuskan opsi memunculkan tokoh lain, entah Bu Risma, entah siapa dan sebagainya, tidak ada masalah juga. Berarti kita menjadi kompetitor. Dan kita akan menjadi kompetitor yang baik. Kita jaga kompetisi ini dengan sehat. Kita jaga kompetisi ini dengan cara yang fair play. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita hormati sebagai pemimpin di Jakarta. Itu biasa. Fair play, sehat. Pasti, harusnya ya. Karena namanya koalisi kekeluargaan. Cerita dong terakhir, Bung Joni, kenapa namanya koalisi kekeluargaan? Yang bisa kita tangkap di sana tadi artinya gini loh. Kalau ke koalisi kekeluargaan itu kan sifat kekeluargaan ini kan tidak terlalu hitung-hitungan. Ya mereka tidak terlalu misalnya siapa mendapat apa, ya siapa memberikan apa, nggak sampai ke situ. Jadi lebih nanti melihat keinginan warga Jakarta seperti apa, siapapun misalnya yang akan diputus seandainya ini terjadi nanti koalisi ini gitu loh. Namanya udah koalisi kekeluargaan, berarti udah jadi dong koalisinya. Siapa? Kan namanya koalisi kekeluargaan. Iya, kan ini kan penjajakan koalisi kekeluargaan. Namanya sudah koalisi. Ini Bung Joni ngeles-ngeles aja. Bisa kita lihat nanti, tapi kita tunggu aja nanti ya. Proses yang terjadi sekarang ini bisa saja itu nanti salah satu juga menjadi penentu, tapi bisa juga tidak. Seperti yang saya katakan tadi, arus bawah PDI Perjuangan menginginkan Risma itu banyak sekali. Tapi ada juga kader kita yang menginginkan udahlah, Ibu Risma tetap di Surabaya, berkhidmat di sana, menyelesaikan tugas selama 5 tahun di sana, supaya Surabaya nanti bisa menjadi pilot project ya, untuk wilayah kota yang lebih bagus. Seperti yang saya katakan tadi. Apapun yang terjadi, berapapun calon gubernurnya nanti, tetap warga Jakarta, pemilihnya, partai politiknya, pemimpinnya harus merupakan keluarga. Mudah-mudahan seperti